Hi my student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di pembelajaran Bahasa Inggris kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran Bahasa Inggris di kelas 7 untuk semester gasal atau semester pertama. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Eni Astuti, saya tinggal di Parung Kamal, Lumbir, Kabupaten Banyumas. Jika kalian ingin menghubungi saya lebih lanjut, silahkan kalian bisa mengontak email saya di srieniastuti@gmail.com. Kemudian, saya sudah mengajar bahasa Inggris sekitar 5 tahun dan untuk tahun ini saya mengajar di kelas 7A sampai 7G. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 dan di kelas 7. Untuk kelas 7 nanti kita akan belajar 8 chapter atau 8 bab, yaitu chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, until chapter 8. Untuk semester 1, nanti kita hanya akan belajar dari chapter 1 sampai chapter 4. Yaitu chapter 1 ada Good Morning, How Are You? Chapter 2, It's Me. Chapter 3, What Time Is It? Dan chapter yang terakhir atau chapter 4 adalah Is This My Word? Itu adalah materi yang akan kita bahas di semester 1. Kemudian untuk materi yang akan kita bahas di semester 2 yaitu dari chapter 5 atau chapter 5 sampai chapter 8. Chapter 5 yaitu It Is a Beautiful Day. Chapter 6 yaitu We Love What We Do. Chapter 7 I'm Proud of Indonesia. Dan yang terakhir chapter 8 yaitu That's What Friends Are Supposed to Do. Oke, baik adik-adik, untuk melihat detailnya, mari kita akan bahas satu persatu untuk masing-masing KD, materi apa saja yang akan kita bahas di semester 1. Untuk yang pertama, yaitu dari chapter 1, Good Morning, How Are You? Bisa kita lihat sama-sama di sini dari judulnya, yaitu Good Morning, How Are You? Kapan sih adik-adik kita menggunakan Good Morning, How Are You? Atau apa sih fungsinya, atau untuk apa kita mengucapkan good morning, how are you? Iya, betul. Kalau good morning, how are you itu kita gunakan untuk menyapa. Jadi, nanti di chapter 1 kita akan belajar apa saja. Silahkan kita lihat sama-sama di bubble di bawah ini. Yang pertama ada to greet. Greet itu sapaan. Kemudian yang kedua kita juga akan belajar to take leave. To take leave itu adalah berpamitan. Yang ketiga, to say thank you. Apa itu to say thank you? To say thank you digunakan ketika kita ingin mengucapkan terima kasih kepada orang lain atas apa yang sudah kita terima dari orang lain. Misalkan, orang lain memberikan bantuan kepada kita atau memberikan sesuatu kepada kita. Dan yang terakhir di sini ada to say sorry. Apa itu to say sorry? To say sorry digunakan ketika kita ingin mengucapkan permintaan maaf atau meminta maaf kepada orang lain. Kenapa? Karena biasanya kita menolak ajakan orang lain atau kita berbuat salah kepada orang lain. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan breakdown satu persatu dengan melihat contoh. Oke ya, untuk yang pertama itu ada to greet. To greet itu contohnya seperti ini. Di sini ada dialog antara son atau seorang anak laki-laki dengan ayahnya. Sonnya mengatakan good morning dad, kemudian ayahnya mengatakan good morning how are you. Betul. Jadi di sini ada seorang anak laki-laki bangun tidur, kemudian dia bertemu dengan ayahnya, kemudian dia menyapa ayahnya dengan mengucapkan good morning. Betul. Selain good morning, juga di to greet nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyapa orang lain ketika kita bertemu dengan orang lain di siang hari, di sore hari,
dan kita misalkan bertemu orang lain ketika di jalan atau di mana saja. Ketika siang hari kita bertemu orang lain, kita bisa mengucapkan good afternoon, dan sore hari kita bisa menggunakan good evening. Oke, itu untuk to greet yang nanti kita akan pelajari di chapter 1. Kemudian yang berikutnya itu ada to take a leave. Yang kedua itu to take a leave. Contohnya ya, kita lihat sama-sama di sini. Untuk to take a leave, di sini ada contoh, yaitu ada Edo dengan ibunya bersalaman sebelum Edo berangkat ke sekolah. Jadi adik-adik, kalian kalau sebelum berangkat sekolah kan biasanya berpamitan dengan orang tua. Nah, ketika berpamitan biasanya apa yang kalian ucapkan? Iya, betul. Salah satunya di sini dengan mengucapkan goodbye. Di sini ada Edo dan ibunya. Edo mengatakan goodbye mom, kemudian ibunya mengatakan bye Edo. Di sini kata goodbye dijawab dengan kata bye. Betul. Kemudian di sini ibunya menambahkan take care, hati-hati, see you later, sampai bertemu kembali. Ini merupakan ucapan atau kalimat yang digunakan ketika kita ingin berpamitan. Nanti kita akan mempelajari itu di bab 1. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan mempelajari tentang to say thank you atau ucapan terima kasih. Oke, mari kita lihat bersama contohnya seperti apa. Ya, di sini ada dialog antara Mrs. Rita atau Ibu Rita dengan Lina. Ya, di sini mari kita sama-sama baca dialognya. Mrs. Rita, thank you very much for the gift. I like it very much. Ibu Rita, terima kasih atas the gift. What is the gift? The gift itu adalah hadiah. I like it very much. Saya sangat menyukainya. Kemudian Ibu Rita menjawab, good on you Lina. Cocok dengan kamu Lina. I'm very happy. I'm happy you like it. Saya senang kamu menyukainya. Ya, jadi di sini ada dialog atau contohnya bagaimana mengucapkan terima kasih, yaitu Lina mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rita karena Ibu Rita telah memberikan hadiah kepada Lina. Nanti kita akan belajar seperti itu. Kemudian yang berikutnya di sini ada yang terakhir yaitu tentang to say sorry. Ya, kapan sih kita mengatakan to say sorry? To say sorry kita gunakan ketika kita minta maaf kepada orang lain, ketika kita berbuat salah kepada orang lain, dan juga to say sorry bisa kita gunakan ketika kita menolak ajakan dari orang lain. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contohnya ya adik-adik. Kita lihat di sini. Ya, di sini ada percakapan antara Beni dengan Udin. Di sini Beni meminta maaf kepada Udin. Kenapa? Kita lihat dialognya sama-sama. Yuk adik-adik, kita artikan sama-sama ya. Di sini, Udin, I'm sorry I forgot to bring your sports shirt. Udin, I'm sorry, saya minta maaf, I forgot to bring your sports shirt. Saya lupa untuk membawa kaos olahraga kamu. Kemudian di sini Udin menjawab, that's okay Beni, tidak apa-apa Beni. You can bring it tomorrow, I have another one. Jadi kamu bisa membawanya besok karena saya punya satu lagi. Nah, ini adalah contoh dialog tentang permintaan maaf yang nanti kita akan pelajari juga di chapter 1. Baiklah adik-adik, demikian materi-materi yang sudah kita review di chapter 1. Yaitu materi apa saja yang nanti adik-adik akan temui dan kita akan pelajari bersama-sama di bab 1 atau KD 1 3.1. Oke adik-adik, berikutnya kita akan mereview materi yang